yang kita harapkan parameternya, siswa tidak mampu menjawab, berarti soal saya itu pertama tidak valid. Artinya tidak valid itu tidak bisa mengukur kemampuan kalian. Nah, kalau tidak mampu mengukur kalian itu mampu menjawab soal atau tidak, berarti tingkat kesukaran yang saya dapatkan dalam soal itu sangat begitu mempersulit siswa. Jadi dampaknya apa? Soal yang saya buat itu dianggap tidak mewakili pertanyaannya. Maka pada saat nanti kalian berhadapan dengan soal-soal yang ada, rata-rata dari soal yang dulu pernah dikeluarkan bisa dia muncul kembali atau dikembangkan dengan bentuk yang berbeda. Jadi kalau sekarang saya ambil dari Dikjur, ya, Dikjur itu pendidikan dan kejuruan atau Dikdasmen, itu salah satu contoh soalnya kayak gini. Nah, nanti bisa dari soal limbah B3 dikembangkan menjadi global warming, black country, Bahang Island, itu ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan yang tadi. Jadi kalau kita memprediksi soal asesmen nasional itu susah atau tidak, secara real itu adalah mengukur daya nalar kita. Jadi kalau Anda diberikan kasus ini, jawaban Anda sebagai siswa di Sant'Angela kira-kira bagaimana Anda menanggapinya. Jadi yang pertama, jangan takut. Jadi si pembahas soal pun tidak akan seidealis mungkin berhadapan dengan pertanyaan yang ada. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada bagian bawahnya. Di sini ada tulisan yang berikutnya. Ternyata limbah B3 juga terkandung pada beberapa barang sehari-hari. Seringkali kita gunakan. Contohnya adalah baterai bekas, aki kendaraan, hairspray, lalu berikutnya adalah pestisida, pembersih lantai, deterjen, lalu berikutnya adalah obat nyamuk, karena ada di mana-mana limbah B3 perlu dikelola dengan benar. Padahal ada satu benda yang mungkin bagi kita jangan sampai menyinggungnya ya. Punten kira-kira tahu nggak benda yang juga dianggap limbah B3? Kalau di sini dikatakan pembersih lantai, deterjen, ada obat nyamuk. Ada satu benda kalau digadang-gadang jadi sebuah kampanye, jangan menyentuh benda ini, karena dia isinya itu mirip seperti benda yang sangat begitu berbahaya materialnya. Coba kalau umpamakan ini contohnya adalah batu baterai sampai dengan obat nyamuk. Kalau tadi saya bertanya pada Anda, ada benda lain yang memang familiar di kita, kalau kita manfaatkan dalam kehidupan, resikonya sangat begitu besar. Kira-kira benda apa? Jawabannya mudah, rokok. Ya, pernah baca rokok? Rokok itu isinya dari mulai bahan bakar roket, berikutnya adalah ada sianida dan sebagainya. Itu pun limbah B3. Tapi kita seolah-olah benda itu tidak bermasalah dalam kehidupan, maka dikatakan itu ya sudah biasa bagi kita. Lalu dalam kaitan di sini, upaya pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Reduksi sampah. Jadi di sini dikurangi limbahnya dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping. Jadi di sini adalah menyimpannya. Substansi bahan. Nah, substansi bahan itu kalau ozon itu dengan freon itu tidak bersahabat, ganti freon dengan apa? Mungkin anak IPA tahu bagaimana jawabannya. Lalu berikutnya adalah modifikasi proses maupun reduksi lainnya. Jadi di sini dikurangi dampak-dampak yang terasa. Lalu berikutnya adalah pengemasan dilakukan dengan penyimbolan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 berdasarkan aturan yang tadi. Jadi ada cerita yang sekarang lagi diributkan itu, mungkin Anda tahu ya, ada alat suntik yang didaur ulang, digunakan berulang-ulang gitu ya. Lalu apalagi yang mungkin kita seringkali mendapatkan cerita, ada benda-benda dari medis yang kembali digunakan oleh masyarakat tanpa mereka mengenal apa yang dihubungkan dengan bahan beracun dan berbahaya itu. Lalu berikutnya di sini kita mendapatkan dari ungkapan limbah yang mudah meledak dalam kemasan yang harus dibuat rangkap. Lalu kemasan dalam bagian dalamnya untuk menahan supaya tidak melakukan pergerakan, tekanan, dan sebagainya. Limbah yang bersifat self reaktif artinya mudah mengalami kemudahan bereaksi. Di sini ada peroksida, mungkin anak IPS, apa sih peroksida ya, mohon maaf nanti tanyalah ke anak IPA. Juga memiliki persyaratan khusus dalam pengemasannya. Lalu di sini limbah jenis tersebut harus memiliki bantalan yang dikaitkan dengan kegiatan dekomposisi berhubungan dengan limbah yang tadi. Soal yang begitu panjang wacananya, ternyata yang diminta dalam kasus CITAS itu hanyalah seperti ini.
yang dimintanya gitu ya. Jadi Anda ketika membaca kasus yang ada di sana, Anda hanya diajak dalam bentuk pilihan yang ada dalam tabel, manakah yang Anda boleh katakan berhubungan dengan kandungan B3 dan tidak mengandung daripada bahan beracun berbahaya. Coba kalau umpamakan Anda lihat di sini, daun pembungkus lontong tentunya tidak mengandung B3. Kalau mengandung B3, mungkin tukang lontongnya harus menanggung beban gitu ya, artinya menanggung kematian dan sebagainya. Orang yang meninggal maksudnya. Sabun pembersih lantai tadi dikatakan ada kandungannya. Kira-kira apanya ya? Tadi deterjennya yang dikatakan pembersih, lalu nanti kalau dihubungkan dengan beracunnya, biasanya dalam catatan lingkungan, dia akan menambah tumbuhnya daripada eceng gondok di satu tempat yang dikenal dengan sungai maupun danau. Jadi kalau yang B, di sini adalah pembersih lantai masuk kepada kandungan B3. Lalu berikutnya obat nyamuk tadi disebutkan, juga kandungannya B3. Potongan sayur, saya yakin Anda itu adalah organik. Kardus mie goreng, nah ini juga termasuk yang mudah didaur ulang, tidak mengandung B3. Yang terakhir deterjen, biasanya yang paling mudah dalam deterjen itu, mungkin kita mengenal ada abu sodanya. Nah, itu yang juga bahan beracun berbahaya. Pertanyaan yang diminta dalam soal, kasusnya adalah dalam catatan di sini. Jadi yang diminta dalam soal itu, kamu ingin membuang sampah di rumah, memisahkan mana yang termasuk pada kelompok B3 dan bukan B3, kelompok sampah yang berikut ini sesuai dengan limbahnya. Berarti ini kan mudah ya. Kalau ada soal kayak gini, berarti Anda tinggal contreng-contreng, berarti jawabannya yang didapatkan seperti yang diharapkan. Lalu berikutnya pada bagian yang ada di sini, berdasarkan bacaan di atas, limbah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh pabrik. Jadi biasanya yang paling dominan itu adalah pabrik yang dilakukan pencemaran. Limbah B3 juga ada produk yang digunakan sehari-hari yang tadi kita sebutkan itu. Dari mulai batu baterai, lalu di sini aki, sampai hairspray, pestisida, pembersih lantai, deterjen, dan obat nyamuk. Oleh karena itu jenis sampah pada tabel yang dikelompokkan tadi B3 dan bukan B3, ini yang dikatakan bukan B3 berarti pembungkus lontong, sayuran, kardus yang dikatakan tidak berbahaya, ini masuknya kepada golongan bukan B3. Sedangkan B3 saya yakin kalian dengan mudah memilihkan dari apa yang didapatkan di sana. Baik, itu hanya satu contoh lebih dahulu. Kira-kira trik kalian kalau tadi wacananya panjang, yang kalian lakukan itu gimana sih supaya jawabannya tidak terlalu memakan kurun waktu yang panjang? Ada yang bisa memberikan saran dengan wacana yang begitu panjang itu pertanyaannya? Mangga, silahkan. Nah, Michael lagi nih. Baca soalnya dulu. Baca soalnya dulu, terus? Udah tahu yang seru apa, baru cari di bacaan yang berhubungan sama soalnya. Oke, jadi kita baca yang di atas seluruhnya, ataukah kita baca lari ke bawah? Ke bawah, jadi misalnya disuruh yang termasuk B3 apa aja. Iya, siap. Baca dulu soalnya. Yang ditanya yang disuruh B3 itu apa aja, baru ke bacaannya. Tadi yang contoh-contoh B3 gitu. Siap. Oke, terima kasih Michael masukannya. Jadi kita jangan terpaku dengan wacana. Udahlah kalau kita mau waktu yang simple, kita cari masalahnya apa, baru balik lagi dengan wacana tadi. Di saat saya seringkali menangani anak-anak yang mau ke perguruan tinggi negeri, satu soal itu mereka hanya diberikan mandat 58 detik. Jadi tidak sampai 1 menit. Itu satu soal. Resikonya dengan 15 soal untuk geografi, mereka hanya diberikan batas waktu sekitar 20 menit kurang gitu ya, 20 menitan kurang. Maka pada saat itulah resiko yang paling banyak didapatkan. Dari 15 soal itu, mereka sebagian lainnya itu hasilnya nembak. Jadi Mbak Bibu itu ungkapan nembak itu paling khas ketika mereka seleksi perguruan tinggi. Jadi saya ulangi, seleksi perguruan tinggi satu soal itu rata-rata harus dieksekusi kurang daripada 1 menit. Nah, langkah yang tadi Michael sarankan pada kita, jangan baca wacana. Jadi kalau kalian baca wacana, berarti kalian sudah membuang waktu dengan kondisi tidak nyambung dengan permintaan soal. Udah aja baca soalnya, baru kita masuk kepada wacana. Jadi yang didasarkan di sana, manakah yang termasuk bahan berbahaya dalam tabel dengan mudah kita dapat.